Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat. Karena kita sedang menerapkan sistem LFH atau Learn from Home, khususnya kita sebagai mahasiswa atau pelajar. Semoga sistem ini tidak membuat kita untuk bermalas-malasan dan tak bersemangat dalam melakukan aktivitas. Hari ini saya akan menjelaskan tentang seberapa pentingnya kegiatan bermain pada anak usia dini. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, kita harus tahu apa sih kegiatan bermain itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermain berasal dari kata main yang berarti aktivitas yang menyenangkan hati. Kenapa sih kegiatan bermain ini identik dengan anak-anak? Karena kegiatan bermain ini ialah salah satu tugas perkembangan anak. Kegiatan bermain ini bagi anak-anak ialah satu kegiatan pembelajaran. Kenapa disebut kegiatan pembelajaran? Karena dalam kegiatan bermain ini, anak mendapatkan pengalaman langsung untuk mengetahui dan mempelajari suatu informasi. Karena anak ini memerlukan informasi yang konkret dibandingkan yang abstrak. Kita masuk ke seberapa pentingnya kegiatan bermain pada anak usia dini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kegiatan bermain ialah salah satu tugas perkembangan pada anak. Banyak aspek-aspek perkembangan yang distimulasi oleh kegiatan bermain ini. Berdasarkan buku karya Bapak Fadilah yang berjudul Bermain dan Permainan, menjelaskan terdapat 5 poin alasan mengapa kegiatan bermain ini penting bagi anak usia dini. 5 poin itu yaitu cara belajar yang paling efektif, yaitu bermain atau permainan. Poin kedua, dengan bermain, anak dapat memahami tentang keberadaan lingkungannya seperti teman sebaya. Poin ketiga, dengan bermain, anak dapat mempelajari tentang banyak hal seperti tentang aturan, bersosialisasi, bekerja sama, dan disiplin. Poin keempat, bermain adalah cara yang tepat dalam mengembangkan kemampuan anak. Poin kelima, anak tidak berhasil dalam belajar apabila dalam keadaan menegangkan atau menakutkan. Sedangkan belajar yang berhasil ialah dengan belajar dalam kondisi yang menyenangkan. Peran penting terhadap aspek-aspek perkembangan anak seperti fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan moral. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang peran bermain dari masing-masing aspek perkembangan anak. Disimak ya. Mengembangkan kemampuan motorik anak. Dengan bermain, anak dapat belajar mengontrol gerakannya menjadi terkoordinasi. Selain itu, dengan bermain memungkinkan anak bergerak secara bebas sehingga anak mampu mengembangkan kemampuan motoriknya, seperti bermain lempar tangkap bola. Kedua, bermain mengembangkan kemampuan kognitif. Dengan bermain, seorang anak juga mempunyai kesempatan untuk menggunakan inderanya seperti menyentuh, mencium, melihat, dan mendengarkan untuk mengetahui sifat-sifat objek, seperti mengajak anak bermain balon. 3. Bermain mengembangkan kemampuan afektif. Bermain akan melatih anak dalam menyadari akan adanya aturan dan pentingnya mematuhi aturan. Yang demikian itu merupakan tahap awal dari perkembangan moral anak, seperti mengajak bermain anak ingklik atau bermain yang memiliki aturan lainnya. Yang keempat, bermain mengembangkan kemampuan bahasa. Dengan bermain, anak akan menggunakan bahasa baik untuk berkomunikasi dengan temannya atau hanya sekedar menyatakan pikirannya. Jadi, dengan bermain, secara otomatis bahasa anak akan dapat berkembang dengan baik. Yang kelima yaitu bermain mengembangkan kemampuan sosial. Dengan bermain, anak secara langsung akan berinteraksi dengan anak yang lain. Sikap yang demikian itu sedikit demi sedikit akan mengurangi rasa egosentrisme pada anak dan mengembangkan kemampuan sosialnya. Kegiatan ini dapat diaplikasikan seperti dengan kegiatan permainan konstruktif. Tentang peran bermain dari masing-masing aspek perkembangan anak. Nah, terdapat salah satu permainan yang dimana dia mencakup berbagai aspek perkembangan anak, yaitu pertama, bermain puzzle. Nah, bermain puzzle ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu mengembangkan motorik anak, yang kedua mengembangkan koordinasi mata dan tangan anak, yang ketiga mengasah kognitif anak, yang keempat yaitu melatih kesabaran anak tentang aspek sosial dan emosional, yang kelima yaitu melatih daya ingat anak. Setelah mendengar penjelasan-penjelasan tadi bahwa kita tahu bermain yang menurut kita sepele ternyata memiliki peran penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.
Cocok nih buat teman-teman yang sedang bingung masuk jurusan apa, tapi pengen mendidik anak dengan baik dan benar. Yuk gabung ke Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan. Kenapa? Karena di PGPAUD dia tidak hanya mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan anak atau sering disebut milestone. Nah, tidak hanya hal itu, kita akan mempelajari tentang psikologis, kesehatan, gizi, dan lain sebagainya. Di PGPAUD, paket komplit dalam mendidik anak dengan cara yang baik dan benar untuk generasi milenial seperti ini. Yuk gabung! Semoga video ini dapat mengedukasi dan bermanfaat untuk kalian-kalian semua, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah dan selalu dijaga kesehatannya. Akhir kata, jika ada salah kata atau bahasa yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, walidu wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa gabung ya. Audio Jungle.